Selamat pagi. Iku wong piro? Wong jaminan. Nek kancaku ndek iki wong tok majikan, tapi majikannya ngarepno ndek ini bulan 5. Ya, bulan Mei. Iya, kamu nanti kamu tak kembalikan ini ke uang jaminan. Itu enggak? Itu uang jaminan. Kamu ya bayar cuma 10%. Tapi yang bayar 10%. Iya. Kayak semisal beli di lampu di mata ya. Tidur lagi. Oh, rambutku kembali pirang ya. Padahal udah di pikok hitam. Hasilnya pirang. Enggak. Hasilnya hitam. Diwarnai pirang, terus mau cari majikan, ditutup lagi warna hitam. Berapa minggu dikeramas terus jadinya warna hitamnya pudar. Ih, salon tak berguna. Mbak, udah dapet majikan? Belum. Kerja berapa tahun? 15 bulan. Oh, terminate. Habis. Oh, Mbak notis sendiri. Tapi belum dapat majikan. Kemarin bosku di kantor juga bilang sih kalau kamu berhenti notis aku stop CC baru, tapi CC barunya udah turun pisah kan kasihan. Oh, jadi sekarang keluar gitu ya? Iya. Padahal dia mau stop CC barunya, makanya Kim bilang sama Kim bilang saya. Tapi Kim bilang kemarin kan anakku gak ada yang jaga mbak. Kalau notis kan Mbak dikasih tahu 1 bulan sebelum itu kan? Aku yang kirim surat notis. Oh, tapi Mbak ngomong sama majikan gitu, saya mau notis 1 bulan. Aku ngomongnya dari bulan 2. Aku yang bilang sih karena memang aku niatnya udah nggak mau kerja lagi. Oh. Mama aku juga pulang, nggak ada yang jaga. Memang Iya. bukan masalah apa tuh terus enggak sih. Mama aku yang pulang gitu. Kita kecelakaan lumpuh. Anaknya nggak ada yang jaga. Jadi mama aku mau jagain anaknya adik aku karena anaknya aku masih kecil yang itu 5 bulan yang itu 2 tahun. Jadi aku bilang sama bos tuh sudah nyari CC baru, CC barunya udah turun pisah. Ternyata adikku sekarang mau jagain anakku. Tapi aku kasihan sama CC barunya. Bosku bilang kalau kamu memang notisnya kamu stop, kamu kerja sama saya lagi, CC barunya harusnya saya stop. Saya kasihan lah, kayak kita kalau cari majikan lama Jadi PT, kasihan. dia dari Indo kan? Terus Mbaknya kan masih 1 bulan tuh sama majikan. Mbaknya nggak nyoba nyari majikan dulu gitu? Nggak bisa, aku nggak bisa liburnya susah sama dia, tapi orangnya enak, nggak susah libur aja soal makanan. Terus kenapa Mbak notis? Aku niatnya udah nggak mau dihukum lagi karena mau jaga anakku. Mamaku udah nggak mau jagain anakku karena Oh, jadi pulang gitu sekarang, proses pulang ke Indo. iya, tapi karena sekarang udah ada baby yang jagain, Jadi berubah pikiran. aku pikiran mau kerja lagi, tapi udah proses cecep barunya itu Udah berjalan. Terus mau ngomong lagi jadi nggak bisa gitu iya, ya. padahal bosku udah bilang kalau kamu mau kerja sama saya lagi, proses cecep baru saya stop, kamu aja yang kerja sama saya, kata Cingsang. Tapi aku kasihan sama cecep barunya itu ya. Iya, itulah cobaan Mbak, iya cobaan. Karena kita tuh sedang diuji ya. Diuji sama yang di Indo gitu. Jadi kita bimbangkan antara anak atau kerja, akhirnya pilih anak. Pas anaknya udah dapat solusi, kitanya hilang pekerjaan kan.
Ya, jadi kemarin juga di depan Hakim Sing tuh bilang kamu kalau ke Hongkong lagi jangan ya telepon Taita, ingat telepon Taita ya. Udah maksudnya uang tiketnya tiket apa uang? Dikasih tiket, aku minta uang nggak dikasih sama dia kan, dan aku pengen sama kau dan terus langsung dibeliin tiket kan. Anak kamu nggak ada yang jaga, adik kamu sakit jadi kamu langsung pulang, jadi aku dibeliin langsung Jakarta Lampung. Tapi hangus ya, Enggak, kasihan majikan uangnya hangus. nggak hangus, Buang-buang duit. saya mau pulang Indo aja. Oh, setelah dapat majikan pulang Indo dulu. Nggak dapet pun proses lewat ini PT. tapi calling visa. Iya, iya. Tapi sekarang masih coba nasib ya. Iya, Cari. kalau nggak dapet juga nanti kan bos bilang sama aku, nanti kalau kamu lagi ke Hongkong kamu jaga anak saya biar Cici baru di sini. Tapi aku nggak suka buat Cici. Ini tuh majikannya tuh suka sama Mbak, tapi mbaknya tuh maksudnya mempersulit diri gitu ya kayaknya. Oh, aku yang nggak mau, aku nggak suka udah Cici, bukan apa ya, nanti takutnya entah bosnya lebih suka ke aku atau lebih suka ke dia, akhirnya iri-irian. Enggak. Iya. Kalau aku Iya sih, mbak pikirannya terbuka gitu, nggak dapat di sini ya bisa cari di Indo gitu. Nah ibu mbak nggak terburu-buru gitu, nggak terlalu saya mau dapat uang gitu. Jadi itu mbak tuh ya udahlah, apa yang ada gitu pasrah jalanin. Maksudnya nggak bisa patah balik gitu ya, karena majikan udah ngambil dari Indo, mbaknya pikir kasihan kan, kita ngerasain sendiri di PT tuh lama banget dapat job gitu kan ya mbak. Kasian juga kan dulu kalau kita sendiri udah satu pun udah seneng dan kita gitu nggak jadi terus Jaga apa sih anak? Bayi umur berapa? kalau sekarang dia umur 13 bulan. Oh baru lahir gitu. Aku datang kan dia baru hamil 8 bulan. Gaji mbak berapa? Di 4730. 4730. Kalau Saya 4630. Oh berarti mbak kontrak sekarang baru ya? kan Januari. Aku mah 2002. Kalau kontrak sekarang malah 48. Iya, aku mah kontrak 2002. Kesini enggak, kontrak 2001, kesininya tahun 2002. Ya 46. 2001 bukan yang 45 ya? Aku udah masuk itu 46. Oh 46. Iya, udah masuk 46. Terus mau terbang ke sini udah berubah 47. Terus 1 tahun di sini udah berubah 48. Kan tiap tahun berubah. Naik terus 100. Ini usia 2022 sih, tapi kan udah naik kontrak, udah itu 4730 bulan 10 ya. Kalau saya mah majikannya, saya mau minta uang walaupun sedikitnya tuh 1.000 nggak dikasih, katanya peraturannya tiket, dibeliin tiket kan. Pas ke agent itu hitung-hitungan tuh ya, dapat cuti tahunan, 1 bulan gaji kan, tiketnya kan udah jadi tiket bukan uang, tapi tiketnya dibawa balik lagi sama majikan. Iya, nggak diserahin ke saya karena saya bilang saya mau nyari majikan baru, saya udah ada majikan gitu, tinggal nunggu proses visa. Jadi cuma formalitas aja ke agent kalau dia udah beliin tiket buat saya, tapi tiketnya nggak dikasih. Mbak, tiketnya dikasih kan? Iya, tapi saya mah tiketnya nggak dikasih, cuma formalitas doang, tunjukin ke agent kalau majikan itu udah beliin tiket buat saya gitu. Ya biarinlah, yang penting proses saya di sini lancar gitu. Dia mau ngambil, maafan saya minta 1.000 aja nggak dikasih. Kan tiket tuh lebih dari 1.000 kan? Lebih lah, ini aja aku pulang 3.000. Iya, itu juga hitung-hitungan dia hitung di rumah sendiri tahu. Cuti tahunan berapa dia tulis sendiri, bukan agent yang hitung. Seharusnya agent yang hitung kan. Dia ngitung sendiri. Di rumah tuh udah siap itunya tuh. Kertasnya udah siap, dia hitung gaji sebulan segini, cuti tahun segini. Iya, terus kan di agent kan dicek, oh kurang katanya 100 itu uang apa? Iya, uang transportasi, jadi tambahin 100 sama agent itu.
Dulu sih majikan tuh kalau kalau udah finish kontrak atau terminate tuh serahin semua sama agent kan. Dia mah enggak, dia mau ngitung sendiri. Jadi dari rumah tuh udah bawa uang pas gitu. Orang aku yang notice aja bosku hitung-hitungannya sama aja. Iyalah, ini desa itu dapat majikan yang serba perhitungan banget. Memang kayak Dulu enggak, dulu pasarin sama agent. Jadi tuh pesawat murah mahal terserah agent. Tapi kan agent kan mikir kita kan, jadi kan ngambilnya pesawat yang satu itu, maksudnya satu dari Hong Kong langsung ke Jakarta aja. Dia mah dari Hong Kong, Malaysia, terus Jakarta transit. yang Iya, terus bagasinya 20 kilo. Bagasinya 20 kilo. Sedangkan kalau cuci lepas tuh pasti beli. Iya, dan kalau cuti lepas tuh pasti beli banyak-banyak barang kan ya mbak. Mau mikirin buat anak, buat itu kan lebih dari 20 kilo kan. Jadi tuh saya pikir ini majikan terlalu gitu. Udahlah saya cari majikan baru lah. Sebelum pulang kan dia udah ngasih tahu, kamu tiket pesawatnya begini, berat itunya bagasinya segini gitu. Jadi saya pikir-pikir lagi, maunya saya mau pulang lepas gitu, mau pulang ke Indo, tapi kok kayak gitu ya. Susah banget. Udahlah cari nasib lagi. Akhirnya dapat majikan 2 minggu sebelum keluar dari majikan tuh udah dapat majikan, jaga bayi baru lahir gitu. Ntar bulan 6 tuh lahir bayinya. Berarti saya masih ada kerja. Berarti saya masih ada rezeki di Hong Kong. Ini udah dapat majikan lagi kan 2 minggu sebelum keluar dari majikan tuh. Udah, terus saya bilang, mem, saya nggak jadi pulang ke Indo, saya udah ada dapat majikan. Oh, terus tiketnya bisa di cancel? Nggak bisa katanya, udah jadi tiket. iya kak, jadi tiket hangus. Iya, tapi dia dibawa pulang loh tiketnya, nggak diserahin ke saya. Kalau hangus kan nggak bisa refund kan, saya sih kan seharusnya kan diserahin ke saya, dianya enggak, Iya, dibawa balik lagi itunya. iya gila. Iya, soalnya kan itu udah maksudnya nggak berguna kan, kenapa dia ambil lagi? Seharusnya diserahin ke saya, itu kan udah jadi hak saya. Dia ambil balik gitu, saya anehnya di situ. Jadi sekarang nggak Nggak ada tiket, cuma dikasih hongpao 500. Dia tuh di taksi tuh ngomong masih saya hongpao, katanya hati-hati ya, katanya semoga sukses lagi, dia bilang kayak gitu di taksi tuh. Maaf kalau katanya kalau sama-sama tidak, maksudnya hubungan yang tidak baik, saya cuma kayak gini aja udah. Dia janjiin kalau kerja baik-baik nanti dapat bonus 1.000, tapi pas dia hitung itu kan dia nggak ada 1.000, saya diem. Apanya? kerja sama. Hah? Berapa lama kerja sama? Ya kan seharusnya tuh bulan depan tuh 2 tahun, tapi maksudnya dimajuin gitu. Dia bilang kenapa kok dimajuin, saya tanya. Dia bilang boleh, kata agent 40 hari sebelum visa habis tuh boleh di finish, maksudnya itu termasuk finish katanya, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah. Dia kesini juga kok di boarding, baru pulang tanggal 16 kemarin. 20 bulan di intermittent sama bosnya. Oh, kalau itu di interminate, kalau saya mah Iya, ini iya 40 hari sebelum visa finish itu boleh finish katanya. Saya nanya setiap agent juga, oh iya mbak, katanya boleh 40 hari sebelum visa finish itu bisa finish katanya, boleh dimajuin 40 hari sebelum visanya finish. berarti udah finish. Iya nggak mengikut visa gitu. Seharusnya visa saya tuh bulan depan tanggal 8, tapi saya keluarnya tanggal 16 bulan 3 ya. Seharusnya bulan depan ke bulan 4 kan. Saya tuh udah keluar 1 bulan sebelum visa saya habis. Ya gitulah, ya biarin lah. Majikan mau ngambil apa dari saya silakan, yang penting saya yang penting saya sininya tuh jalan ke depannya mulus lah, nggak ada halangan apa-apa. Iya, anggap aja itu tiket itu sebagai pembuang sial saya gitu. Apa yang dia beri saya terima, apa yang diambil saya silakan, masa ikhlaskan. Itu aja saya sekarang pikirannya. Apalagi saya udah dapat, maksudnya udah ada tantangan kedepannya, udah ada kerja lagi kan, jadi nggak mikir saya nanti saya gimana gitu. Tapi lama juga loh mbak, agensi itu nunggu visa saya habis dulu.
nunggu bulan depan tanggal 8 itu habis dulu baru bisa proses visa. karena sampai finish ya. Iya. Kalau di kayak aku notis cuma 2 minggu kan hilang, nanti udah habis visaku. Katanya kalau di interview juga 2 minggu ya. Iya. Sama berarti. Iya mbak, jadi saya tuh lama di sini. Saya nanya sama agent, paling lambat tuh tanggal berapa ya Mem? Dia bilang katanya, ini loh cek, katanya kamu kan keluar dari majikan kan tanggal 16. Nah tanggal 16 tuh mulai proses ke KJRI katanya, konsulat, kurang lebih 2 minggu. Nah lepas itu kan setelah 2 minggu nunggu visa kamu kan habisnya tanggal 8 bulan 4. Nah baru ngusulin visa kamu. Jadi perkiraannya kamu tuh tanggal bulan 4 tanggal 22 visanya tuh turun, perkiraannya paling lambat itu. Jadi saya tuh tinggal di sini tuh 1 bulan lebih. Iyalah, iya, sampai visa saya turun. Jadi memang Masa sih? Udah harus tinggal 1 bulan lebih, nggak ada duit. Kalau kerja kan enak mbak. Kayak teman-teman saya bilang katanya, nggak lama kok nunggu visa, kalau finish cuma 11 hari. Iya kalau turun visa, maksudnya kalau finish terus proses visa lagi tuh cuma 11 hari. Teman saya, kok saya beda ya? kan kamu hitungannya finishnya nanti bulan 4, berarti masih bulan 4 dan bulan 4 udah habis visa. Iya. Visa turun. Biarpun saya udah keluar dari majikan tanggal 16 bulan 3, tapi visa saya tuh masih hidup katanya. Nungguin visa kamu habis baru bisa proses visanya gitu. Iya berarti kan kamu nggak di intermediate, nggak di itu, jadi berarti memang proses kita Iya. Bedanya dengan intermediate, keluar udah langsung matikan visanya kan. 2 minggu. Iya 2 minggu langsung masih, biarpun visanya masih jalan kan. Kalau saya nih di intermediate dari majikan, tapi visanya bulan depan kan. Tapi setelah keluar udah habis gitu kan, visanya langsung juga habis, ngikutin 2 minggu itu kan. Kalau saya mah tetap berjalan. Saya cuma 2 minggu. Kalau nggak dapet dia proses dari itu. Iyalah, hidup ini jangan dipersulit lah mbak. Apalagi mbak ngiklasin gitu dari anak dari Indo terus berjalan prosesnya. Biarkan anak dari Indo kerja gitu, ngerasain kerja di Hong Kong kan. Paling nanti nggak tahannya sama Popo. Popo ini luar biasa. Tapi kalau Mbak termasuk kategori orang baik loh. orangnya baiknya punya jahatnya. Tapi kalau orangnya egois, kan majikannya masih pingin kita gitu kan. Ibaratnya saya tuh kayak proses kayak mbak itu, udahlah singsang itu yang di Indo cancelin aja, saya mau kerja lagi singsang gitu. Ada loh, jadi kan ada berita cancel, katanya majikannya cancel. Itu sebab pembantu lamanya tuh pelin pelan kan mau pulang. Setelah ada solusi di Indonesia nya nggak mau pulang. Jadi kan kita yang kok kenapa di maksudnya di cancel job saya gitu. Kan ada. Kadang juga bos nggak ngasih alasan yang betul. Kadang agensi juga tahu alasannya, tapi kan DJJ-nya nggak ngasih tahu alasan. Kadang orang waktu saya di PT juga kadang, kenapa itunya juga nggak tahu di cancel katanya. Terus ada alasan itu pembantu lamanya masih bikin kerja ada. Terus ada alasan majikannya nggak mau ngambil lagi ada gitu. Rupanya situasi di Hongkongnya kayak mbak kayak gitu. Iya pasti. Nah, ngomong di majikan 1 bulan notis gitu, nggak mau kerja. Terus pikir di Indonesia nya udah ada solusi kan. Terus majikan, kamu mbaknya ngomong lagi sama majikan, saya mau kerja lagi gimana. Terus majikan bilang ngambil dari Indo cek gimana gitu, mau di stop dulu apa gimana kan. Terus mbaknya, kalau mbaknya egois, saya mau kerja lagi, finisin itu tinggal berapa bulan lagi kan. Iya 9 bulan lagi. Iya tinggal 9 bulan lagi. Kalau banyak egois pasti yang di Indo di cancel. Ini sih saya ngomong dengan tentang yang di Indo saya kasih. Jadi mbak tuh megang ucapan mbak gitu. Iyalah kalau nggak dipegang tuh pasti ngereng-ngereng sama majikan, ambil saya lagi deh, cuma 9 bulan gitu kan. Pasti ngerayu lagi sama majikan. Nggak perlu ngerayu pun sebetulnya udah bos saya yang bilang sendiri. Iya tuh kan, kalau mbaknya egois gitu. Kemarin di agent depan agent ya, dia bilang kamu kalau cari kan
Bayu tuh udah keluar ya? Pas kamu di kamar mandi kayaknya. Iya. Dia yang ngurus di sini masak-masak. Sekarang kamu kadang-kadang yang Gantian dong. Nggak mau masak nggak? Masak. aku bentar lagi mau keluar ke kos WD. Izinnya ikut siapa? Siapa yang handle? Kim, Oh, itu yang kayak cowok tuh. aku manggil dia kadang ser gitu. Saya mau main Tracy. Kalau dipanggil ser dia seneng. Waktu daftar itu mem siapa? Yang sebelahnya mem Tracy itu yang kalem itu. Oh, mem itu ya tahu. Jenny. Mem Jenny. Tapi mem Jenny tuh nyodorinnya itu jobnya tuh loyanka gitu, nenek jobnya tuh. Tapi saya kan nggak ada pengalaman jaga nenek. Jadi sebelahnya tuh mem Tracy, kamu pengalaman jaga bayi, saya ada job buat kamu katanya. Nanti interview. Jadi satu hari itu 2 orang interview saya itu. Jaga bayi cepet loh kita interview. Iya, kan pertama tuh orang hamil, tapi nggak kelihatan hamil yang tanda tangan saya tuh. Kan ceritanya kamu hari ini ada 2 interview kata mem Jenny-nya tuh. Dia bilang katanya 1 bobo, 1 orang hamil. Kamu interview aja, coba mana yang kamu suka katanya, mana yang serk sama kamu. Terus majikan juga tergantung majikan nggak suka sama kamu itu ya. Terus kan datang sekitar jam 3-an itu. Tunggu lama banget datang tuh. Kan saya dipanggil sama menteri sih suruh interview, kan interview udah ngenalin diri. Itunya tuh cowoknya tuh bule, orang Inggris. Terus kan pertama kali sih cuma ngenalin diri, nama, umur, terus pengalaman, terus bisa masak atau enggak. Dia bilang katanya saya tuh katanya tanggal 6 tuh mau ngelahirin gitu, dia bilang katanya. Jadi jadi untuk sekarang job kamu tuh cuma bersih-bersih masak gitu sebelum bayi saya lahir. Terus saya nanya kalau seandainya bayinya udah lahir, terus bayinya tidurnya sama siapa? Saya nanya kayak gitu kan sama saya katanya, karena saya mau netein katanya, mau pakai susu saya gitu. Oh gitu. Terus kayak gitu, terus sisanya ngomong nggak ngomong tuh satu kali pertemu tuh nggak ngomong, dia bilangnya terserah aja. Nah terus kan sama agent udah disuruh pergi kan, nah terus dia juga pergi. Terus saya nanya gimana mem, itu majikan mau suka sama saya enggak? Dia katanya pikir-pikir dulu. Oh terus datang nggak sih nenek kamu masuk interview lagi. Di interview kan neneknya tuh sama yang majikan itu saya nggak berani mau ngasih gaji saya berapa gitu kan. Sama yang nenek ini saya berani, saya mau ngasih gaji saya berapa. Dia ngomong 6.200.000 5.200 dia bilang ngomong gaji saya. Ada kamar sendiri, ada kamar mandi sendiri, tapi dia cuma 1 bobo gitu. Dia pinter bahasa Inggrisnya. Dia bilang katanya dulu saya ngambil anak Filipin, pernah ngambil anak Filipin sama pernah ngambil anak Indo katanya. Dulu anak Indo tuh mau sholat silakan katanya di kamar, kan punya kamar sendiri, nggak ganggu dia bilang katanya. Tapi enak, tapi cerewet juga sih, kayaknya orangnya tuh disiplin banget, orangnya tuh terlihat tuh. Nenek-nenek juga disiplin banget. Yang saya takutin tuh cuma 1 orang saya sama nenek gitu, kalau ada apa-apa gimana gitu. Itu yang saya takutin itu. Setelah interview tuh terus dia bilang, saya kan gimana kalau saya pulang dulu gitu. Terus agennya ya boleh cek, harus nunggu visa di Hong Kong baru boleh cuti pulang gitu. Si agennya bilang mau kayak gitu. Terus si agennya ngasih solusi sama Bobo, gini aja, kalau udah 1 tahun boleh cuting katanya. Oh iya, saya nanti saya kasih kalau saya ambil kamu, saya kasih kamu setelah 1 tahun kerja kamu boleh pulang ke Indo. Ngapain saya ngelarang kamu berjumpa dengan anak-anak kamu katanya. Si Bobonya ngomong kayak gitu. Tapi akhirnya dapet yang baik. Iya, terus kan saya pikir-pikir dulu kan itu yang ditakutin cuma 1 orang bobo di rumah sama saya. Kalau ada apa-apa tuh gimana? Kalau ada apa-apa tuh gimana? Gitu jadi saya takutin tuh. Jadi udah katanya, udah kamu pikir-pikir dulu lah, kalau kamu oke saya oke. Ininya gitu ya udah keluar.
saya dipanggil lagi. Terus yes ma'am, what can I do for you? Terus ini kan udah mudah belakang kan. Sana ini apa yang saya minta saya bantu sama kamu. Terus saya oke, tapi sir katanya. Oh, sir, terus kan yang bulangnya tuh ngomong, saya fokusnya kamu rumahnya bersih gitu. Nanti saya juga ambil alih jaga bayi kalau malam pergi sama saya, katanya misalnya ngomong kayak gitu ke saya. Terus saya kan udah mulai ngomong lebih lanjut kan tentang soal cuti Hai, saya. kamu ke kamar yang exit apa? Yang itu yang bawah. Dia wajib. Yang di bawah. Dia wajib. Pinggir jalan. Nanti dikasih ke staf ya.